All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2017. Bersama dengan kami di sini tim riset seperti biasa, agenda kita hari ini yaitu indikasi IHSG dan saham-saham berita korporasi dari emiten. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelum kita memulai agenda kita, seperti biasa saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara kami maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas. Baik, terima kasih atas konfirmasi Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke agenda kita, yaitu indikasi IHSG dan stock news. Baik, IHSG hari ini kami prediksi akan bergerak bullish di support level 5224 dan resisten level pada 5352. Market driver untuk pagi ini atau hari ini adalah sejumlah data ekonomi yang keluar positif dan juga pergerakan indeks saham regional di Asia yang pagi ini terpantau sedikit menguat mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam yang juga menguat, ditopang oleh beberapa rilis data ekonomi Amerika yang lebih baik dari ekspektasi. Di antaranya adalah penjualan otomotif atau mobil baru dan truk baru di Amerika pada tahun 2016 mencapai rekor tertinggi seiring dengan menguatnya tingkat kepercayaan konsumen pada ekonomi Amerika dan juga relatif rendahnya harga bahan bakar minyak. Penjualan otomotif di Amerika sepanjang tahun 2016 mencapai 17,5 juta unit atau lebih tinggi 0,4% dari penjualan pada tahun 2015. Sementara itu, data lain adalah naskah atau transkrip dari pertemuan FOMC bulan lalu, yaitu tanggal 13 sampai 14 Desember, yang mana waktu itu The Fed menaikkan suku bunga acuannya. Nah, naskah pertemuan ini memberi indikasi bahwa pejabat-pejabat The Fed berniat untuk mempertahankan pendekatan yang perlahan dalam menaikkan suku bunga meskipun risiko akselerasi pertumbuhan ekonomi sudah mulai nampak. Pejabat-pejabat The Fed juga khawatir mengenai penguatan nilai tukar US dollar yang cukup signifikan. Kenaikan, seperti kita tahu, kenaikan nilai tukar dolar Amerika ini ditopang oleh berbagai data ekonomi Amerika yang keluar positif dan juga prospek dari suku bunga Amerika yang naik pada tahun ini. Dari Eropa juga kabar cukup baik ya, inflasi di zona euro secara keseluruhan di bulan Desember ini mencapai level tertinggi dalam 3 tahun. Lagi-lagi karena ini diakibatkan oleh lonjakan harga minyak akhir-akhir ini. Inflasi bulan Desember di zona euro mencapai 1,1% secara year on year. Ini hampir 2 kali lipat dibanding pertumbuhan inflasi bulan November yang hanya 0,6% secara year on year. Meskipun ini masih cukup jauh dari target inflasi 2% yang diinginkan oleh Bank Sentral Eropa. Selain itu juga data-data manufacturing PMI zona euro juga naik cukup baik ya dari
level 53,9 di bulan November menjadi 5,4 di bulan Desember. Selain itu juga service PMI juga naik meskipun tidak secepat pada sektor manufaktur. Stok news kita hari ini diawali dengan Bank Tabungan Negara atau BBTN. BBTN optimis pertumbuhan laba bersih untuk tahun 2016 akan mencapai lebih dari 10%. Parameter-parameter lain yang juga sejalan dengan target-target yang dicanangkan akhir tahun 2016 juga seperti pertumbuhan kredit yang sekitar 20% dan juga funding atau pengumpulan dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 18%. Intinya adalah bahwa Bank Tabungan Negara optimis bahwa semua target-targetnya untuk tahun 2016 akan dapat tercapai atau bahkan terlampaui. Yang kedua adalah S Hardware atau ACES. ACES membuka toko yang pertamanya di tahun 2017 ini dari 10 toko yang direncanakan tahun ini. Lokasinya adalah di Karangmulia, Tangerang. ACES mengalokasikan dana sekitar 300 miliar untuk CAPEX tahun ini. Yang ketiga adalah Ramayana Lestari Sentosa atau RALS. RALS baru saja memfinalisasi buyback saham senilai total 200,8 miliar rupiah atau setara dengan 161,5 juta lembar saham dengan harga rata-rata pada tingkat 1.249 rupiah per saham. Buyback ini akan berlangsung dari Juli 1, 2016 hingga Desember 31, 2016. Jadi sudah selesai memang. Yang terakhir adalah Kimia Farma atau KF. KF memasuki bisnis e-commerce melalui peluncuran portal www.kimiafarmaapotek.co.id. Apotek online ini hanya akan menjual obat-obat tanpa resep dan juga produk-produk perawatan tubuh. Untuk tahap awal hanya menjangkau daerah Jabodetabek saja. Demikianlah stok news kita untuk hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan Bapak dan Ibu melalui channel-channel yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bersama dengan saya Afdal di sini. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa kita akan mengulas sedikit mengenai composite kita atau IHSG, di mana secara teknikal kami melihat IHSG tampaknya sedang akan menguji level resistennya, yaitu di kisaran level 5.308 sampai dengan kisaran level 5.310, which is tampaknya ini merupakan resisten yang cukup kuat yang akan dicoba ditembus oleh IHSG.
Di mana apabila ISG atau komposit kita berhasil menembus level ini, maka ada kecenderungan ISG kita akan rally hingga ke level 5.450, di mana kalau kita perhatikan di sini ISG telah menyisakan gap yang terjadi antara pada tanggal 10 November sampai dengan 11 November. Jadi kita berharap hari ini ISG akan ditutup di atas level resisten yang cukup kuat ini. Mengingat kemarin tekanan beli dari ISG itu cukup baik. Tapi perlu kami sampaikan bahwa perlu juga diperhatikan resiko-resiko karena kami melihat ada titik support yang cukup dekat di sini, yaitu berada pada level EMA 50-nya, yaitu di kisaran level 5.246. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Bapak Abdul Roma yang menanyakan untuk saham INDF, LPKR, dan saham DOIT. Baik Pak, untuk INDF terlebih dahulu, di sini tampaknya untuk saham INDF ada potensi akan melanjutkan koreksinya, di mana kalau kita perhatikan, sini INDF belum berhasil menguji atau belum berhasil menembus level resistennya di kisaran level 7.900 sampai dengan level 8.000. Dan kemarin atau 2 hari yang lalu INDF ini tampaknya ditutup melemah cukup dalam sebesar 2,5%. Ada potensi INDF ini akan menuju ke level supportnya hingga ke level 7.204. Oleh karena itu kami untuk saat ini tidak menyarankan terlebih dahulu masuk ke saham INDF. Kita tunggu saja hingga saham INDF ini terkoreksi ke level supportnya di sekitar level 7.200 sampai dengan level 7.300. Baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham INDF. Selanjutnya untuk saham LPKR. Untuk saham LPKR seperti yang saya katakan kemarin, memang LPKR saat ini sedang terjadi konsolidasi dan ada peluang, kemarin saya mengatakan LPKR ini akan menguji atau menembus level EMA 20-nya dengan target price 800 dan itu terjadi kemarin hingga ditutup kurang lebih 9,7%. Tampaknya masih ada potensi penguatan yang terjadi hari ini, tapi cukup terbatas, mengingat kemarin penguatan yang terjadi dari saham LPKR ini tidak diiringi oleh volume yang signifikan. Kalau kita bandingkan volume yang terjadi ada antara pada tanggal atau pada hari kemarin dengan pada tanggal 16 Desember, ini masih lebih banyak atau masih lebih tinggi volume pada tanggal 16 Desember dan kemarin belum terlalu banyak, jadi masih ada potensi kenaikan tapi tidak terlalu signifikan seperti hari kemarin untuk saham LPKR. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin coba fast trade, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran harga 785 sampai dengan harga 790 dengan target price itu bisa direalisasikan apabila sudah menyentuh level 830 sampai dengan level 850. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss, mengingat potensi downside-nya juga cukup besar, itu 1-2 fraksi di bawah level 765 untuk saham LPKR. Selanjutnya untuk saham DOIT. Untuk saham DOIT di sini tampaknya tren dari saham DOIT sejak pertengahan Oktober sampai dengan penutupan hari kemarin memang bisa kita katakan masih dalam fase bullish-nya, tapi sedikit moderat karena ada kecenderungan
saham DOIT ini agak sideways, tapi masih terkonfirmasi bullish juga. Dan tampaknya EMA 20 dari saham DOIT ini bisa kita jadikan sebagai level support, di mana kemarin saham DOIT ini sudah berhasil ditutup di atas level EMA 20-nya, which is EMA 20-nya itu berada pada level 513, dan kemarin saham DOIT ditutup di atas level atau tepat di level 530. Saran kami apabila ingin coba masuk ke saham DOIT, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran harga 515 dengan menggunakan 40% dari portofolio, karena masih ada potensi pelemahan hingga ke level 490. Apabila mengajak turun, maka kami menyarankan untuk average down 60% dari dana Bapak dan Ibu, karena tampaknya support line atau garis support yang saya gambar di sini yang berwarna merah merupakan support yang cukup kuat yang akan ditembus oleh saham DOIT, dan apabila mantul maka ada potensi upside yang cukup tinggi hingga ke level 590 sampai dengan level 600. Jadi saya ulang, kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran level 513 atau 515 dengan menggunakan 40% dari portofolio. Dan apabila mengajak turun hingga ke level 490, kami menyarankan untuk average down dengan menggunakan 60% sisanya dengan level target price ke level 590 sampai dengan level 600. Demikian Pak Abdul Roma. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan, ada apa dengan SMBR? Apakah ada yang salah dengan program atau pencatatan bursa di Bursa Efek Indonesia? Baik. Memang kemarin SMBR kalau kita perhatikan ditutup minus 24,8% atau bisa kita katakan sudah auto reject bawah. Perlu kami informasikan bagi Bapak dan Ibu yang belum mengetahui batas auto reject bawah dan atas saat ini yang diberlakukan bursa sejak tanggal 3 Januari kemarin itu sudah simetris, dalam artian Bapak dan Ibu silakan buka website kami di poyams.co.id. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa yang baru auto reject antara fraksi harga 50 sampai 200, batas atasnya 35%, batas bawahnya juga 35%. Yang sebelumnya 10% menjadi 35%, begitu pula seterusnya. Nah, SMBR itu berada pada rentang harga 200 dan 5.000, maka batas bawahnya 25%. Ini berlaku sejak 3 Januari 2017. Dan tampaknya SMBR adalah korban pertama tahun ini, mengingat memang kalau kita ingat tahun 2016 kemarin, SMBR telah memberikan atau telah memberikan return yang cukup tinggi sejak awal tahun 2016 sampai dengan penutupan tahun 2016. Jadi wajar apabila saham SMBR ini terkoreksi hingga ke level 2000 kemarin. Dan masih ada potensi untuk melanjutkan potensi pelemahannya hari ini. Jadi begitu Pak Erwin Yudo. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Kushadi Putro yang menanyakan untuk saham Kalbe Farma. Untuk saham Kalbe Farma, Pak, tampaknya di sini juga akan sedang menguji level resistennya, yaitu di kisaran level 1585, di mana tampaknya level ini merupakan resisten yang cukup kuat yang akan ditembus oleh saham Kalbe Farma. Apabila resisten ini berhasil ditembus oleh saham Kalbe Farma, maka ada potensi saham Kalbe Farma ini menuju ke level 1670. Mengingat ada gap yang harus ditutup kembali oleh saham Kalbe Farma yang terjadi pada tanggal 10 sampai dengan 11 November kemarin. Untuk saat ini, kami menyarankan untuk tidak melakukan apa-apa. Kita lihat pergerakan saham Kalbe Farma hari ini. Apabila berhasil ditutup di atas level 1590, kami menyarankan untuk masuk ke saham Kalbe Farma dengan target price di level 1670. Tetapi apabila hari ini masih mengajak atau malah sebaliknya mengajak koreksi, maka kami menyarankan bisa buy on weakness di kisaran level 1410 sampai dengan
harga 1425 untuk entry point apabila saham Kalbe Farma menganjak koreksi, karena level itu merupakan support dari saham Kalbe Farma. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mujiono yang menanyakan untuk saham LPKR. Sudah saya bahas tadi, Pak, mengenai LPKR, tetapi tampaknya banyak peserta webinar yang menanyakan mengenai LPKR. Ada Bapak Brian Mustika dan Ibu Suryani juga yang menanyakan hal yang sama. Baik, saya akan mengulang sedikit mengenai LPKR. Untuk LPKR, kalau ditanya resisten dari saham LPKR, saat ini sudah berada di kisaran level resisten yang pertama yang akan diuji oleh saham LPKR, di mana kita bisa mengambil EMA 50 sebagai resisten dari saham LPKR, yaitu di sekitaran level 800 maksud saya. Masih ada potensi kenaikan hari ini, tetapi cukup terbatas, tidak terlalu sesignifikan kemarin. Tampaknya penguatan yang terjadi hari ini itu hanya sampai kisaran level 830 sampai dengan level 850. Tetapi apabila memang LPKR hari ini menguat melebihi penguatan yang terjadi pada hari kemarin, maka potensi upside selanjutnya itu cukup tinggi. Jadi kembali lagi kami menyarankan untuk buy on weakness untuk saham LPKR di kisaran level 785 sampai dengan level 790. Dengan level target price itu di kisaran level 830 sampai dengan level 840. Tetapi mohon juga dijaga ketat untuk level stop loss-nya 1-2 fraksi di bawah level 765. Support dari saham LPKR berada pada level 750. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Vivi Astuti yang menanyakan untuk saham Japfa, BPD Jawa Barat, Pegas, dan KBLV. Untuk Japfa terlebih dahulu, untuk Japfa di sini tampaknya ada sinyal negatif, di mana kalau kita perhatikan secara teknikal, saham Japfa ini sedang membentuk pola head and shoulder, di mana mengindikasikan suatu saham itu akan reversal yang awalnya saham Japfa ini bullish, tampaknya ada potensi akan menjadi trend bearish-nya. Oleh karena itu kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Japfa untuk jangka pendek maupun jangka menengah secara teknikal. Selanjutnya untuk saham BJBR. Untuk BJBR di sini tampaknya kemarin ditutup melemah juga sebesar kurang lebih minus 3,5%. Dan tampaknya hari ini masih ada potensi pelemahan yang terjadi. Apabila ingin mencoba masuk ke saham BJBR, silakan boleh coba pasang entry point di kisaran level EMA 20-nya, yaitu di kisaran harga 2.855, which is ini merupakan support dari saham BJBR.
Dengan level target price itu kita bisa mengambil swing high terakhir yaitu di kisaran harga 3.390. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham BJPR 1-2 fraksi di bawah level 2.750. Selanjutnya untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas di sini memang tampaknya sedang akan berbalik arah menjadi bullish trend kembali, tetapi belum terkonfirmasi bullish trendnya. Saham Pegas ini bisa kita katakan berada dalam fase trend bullish apabila saham Pegas sudah berhasil ditutup di atas level swing high terakhir yaitu di kisaran level 2.935, maka bisa kita katakan saham Pegas ini berada dalam fase bullishnya. Jadi apabila sudah membentuk seperti ini, maka bisa kita katakan saham Pegas ini sudah terkonfirmasi dalam fase bullish trendnya. Kami menyarankan untuk saat ini wait and see saja terlebih dahulu, mengingat tampaknya level resisten ini akan diuji oleh saham Pegas. Ada dua kemungkinan. Apabila level resisten ini berhasil ditembus, kami menyarankan untuk coba masuk dengan level target price 1-2 hari ke depan itu berada pada level 3.000 sampai dengan level 3.010. Mengingat di sini saham Pegas meninggalkan satu gap. Tetapi apabila saham Pegas tidak berhasil menembus level resisten ini, maka kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Pegas, mengingat tampaknya pola bullish atau tren bullish sama sekali tidak akan terjadi, bahkan akan terjadi koreksi hingga ke level 2.480. Selanjutnya untuk saham KBLV. Untuk saham KBLV tampaknya kami tidak bisa menganalisa secara teknikal mengingat chartnya yang terbentuk sepertinya kurang liquid dan tampaknya volatilitasnya sangat tinggi. Kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham dengan jenis seperti ini mengingat volatilitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sama sekali kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham yang seperti ini. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Brian Mustika yang menanyakan untuk saham Pakuwon, Telkom, Medco, dan Wika. Ini juga membahas atau sekalian menjawab pertanyaan dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Pakuwon juga. Baik. Untuk saham Pakuwon memang di sini tampaknya kemarin saham Pakuwon ini ditutup tidak setinggi dengan saham sektor properti lainnya. Seperti kalau kita perhatikan saham LPKR itu sudah ditutup menguat sekitar 9%. Begitu pula dengan saham ASRI itu ditutup menguat sekitar 7,8%, which is ini ada peluang juga bagi saham ASRI mengingat kalau kita lihat saham ASRI ini kami telah menggambarkan tren atau channel bearish-nya dan kemarin berhasil menembus resisten line. Oleh karena itu ada potensi saham ASRI akan melanjutkan penguatan hari ini dengan level target price 420. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin masuk ke saham ASRI silahkan boleh coba masuk dengan level target price 420. Di sini ada gap yang terjadi, oleh karena itu kami masang target price di level tersebut. Kembali ke saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon tampaknya hari ini ada potensi untuk terjadi penguatan mengingat tampaknya resisten yang cukup kuat di kisaran level 585 sampai dengan 590 sudah berhasil ditembus oleh saham Pakuwon. Ada potensi penguatan apabila hari ini atau para investor ataupun trader mengingat kemarin saham Pakuwon tidak terjadi penguatan yang signifikan.
Oleh karena itu, saran kami, apabila ingin masuk ke saham Pakuan, silakan boleh coba masuk di kisaran level 585 sampai dengan level 590 untuk entry point dari saham Pakuan, dengan level target price berada pada level 630 untuk 1 sampai 3 hari ke depan. Tapi mohon juga dijaga untuk level stop loss dari saham Pakuan, boleh dipasang 1-2 fraksi di bawah level 570. Selanjutnya untuk saham Telkom. Untuk saham Telkom di sini tampaknya tren dari saham Telkom memang sejak pertengahan November masih dalam fase sideways, masih bergerak di kisaran harga 3.700 hingga ke harga 3.980, dan tampaknya saham Telkom saat ini sedang akan menguji level resisten tersebut di kisaran harga 3.980. Perlu kami mengingatkan bahwa saham Telkom menyisakan gap yang terjadi antara tanggal 10 dan 11 November, dan ada potensi saham Telkom ini akan menutup gap tersebut. Apabila saham Telkom berhasil ditutup di atas level resistennya, yaitu di kisaran level 4.000-an, saran kami silakan boleh coba masuk ke saham Telkom dengan level target price untuk jangka pendek berada pada level 4.125. Tetapi apabila belum berhasil menembus resisten tersebut, kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu, mengingat potensi koreksi itu lebih besar terjadi daripada potensi penguatannya. Selanjutnya untuk saham Medco. Untuk saham Medco di sini tampaknya hari ini sudah dibuka menguat dan terjadi gap, open gap. Kemarin tutup di kisaran harga 1.555 dan hari ini dibuka di 1.570 dan low-nya 1.560. Saran kami, apabila ingin masuk ke saham Medco, silakan boleh coba masuk di kisaran penutupan harga kemarin, yaitu di 1.555, mengingat tampaknya hari ini saham Medco akan menutup gap tersebut dan selanjutnya kembali menguat, tetapi penguatan yang terjadi hari ini tampaknya cukup terbatas, tidak seperti penguatan yang terjadi pada hari kemarin. Dan level target price itu berada pada level 1.730 sampai dengan level 1.750 untuk saham Medco. Dan memang benar saat ini saham Medco sudah berhasil menutup gap tersebut. Jadi silakan kalau ingin coba masuk, silakan boleh dicoba di kisaran level 1.555 dengan level target price 1.730 sampai dengan level 1.750. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss saham Medco 1-2 fraksi di bawah level 1.480. Selanjutnya untuk saham Wika. Untuk saham Wika, di sini tampaknya tren dari saham Wika untuk jangka pendek ini masih dalam fase sideways-nya, masih bergerak di kisaran harga 2.300 hingga ke harga 2.550. Belum ada tanda-tanda pola pembalikan tren menjadi bullish kembali. Oleh karena itu saat ini kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Wika, mengingat tampaknya belum ada tanda-tanda dari saham Wika ini berubah tren menjadi bullish. Demikian, Pak.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bambang Heru yang menanyakan untuk support dan resisten saham Akra. Baik Pak, untuk saham Akra memang tampaknya saat ini saham Akra sedang berhasil atau sedang mencoba berbalik arah menjadi bullish trend kembali. Dan saat ini belum bisa kita katakan saham Akra sudah terkonfirmasi bullish, belum saatnya. Untuk level support dari saham Akra itu berada pada level swing low terakhir, yaitu di kisaran harga 5.430 sampai dengan 5.440. Dan resisten dari saham Akra berada pada level 6.450. Saran kami, apabila ingin masuk ke saham Akra, untuk tidak masuk di harga sekarang, kita tunggu pergerakan dari saham Akra. Apabila saham Akra sudah berhasil break level EMA 20-nya, yaitu break level 6.027, maka bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham Akra dengan level target price berada pada level resistennya, yaitu di kisaran harga 6.500. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri Sugiarto yang menanyakan untuk saham Akra dan ADI, support dan resisten berapa? Untuk Akra sudah saya bahas tadi, Pak. Selanjutnya untuk saham Adikarya. Untuk saham Adikarya, resisten itu berada pada level 2.200 sampai dengan 2.210. Dan saat ini saham Adikarya sedang menguji level resisten tersebut. Untuk level supportnya kita bisa mengambil swing low terakhir, yaitu di kisaran level 1978 sampai dengan 1990 untuk support dari saham Adikarya. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Adikarya untuk tidak masuk di harga sekarang, mengingat tampaknya potensi pelemahan itu lebih besar daripada potensi penguatan, karena tampaknya resisten yang cukup kuat ini belum berhasil ditembus oleh saham Adikarya. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferdi yang menanyakan level support untuk NIKL karena dalam beberapa hari terakhir turun terus, padahal di periode sebelumnya naik sangat banyak. Baik Pak, untuk saham NIKL, support dari saham NIKL kita bisa mengambil EMA 20 sebagai level supportnya. Tampaknya saat ini sudah berada di level supportnya, yaitu di kisaran harga 2095 sampai dengan harga 2100. Sedangkan resistennya berada pada swing high terakhir yaitu 2615. Kalau ditanya kenapa dalam beberapa hari terakhir turun terus padahal di periode sebelumnya naik sangat banyak. Baik Pak, ini memang bisa kita katakan koreksi yang sangat wajar mengingat kalau kita perhatikan penguatan yang terjadi sejak tanggal 18 November sampai dengan peak-nya itu berada pada tanggal 27 Desember, itu sama sekali tidak mengalami koreksi. Jadi wajar apabila saham NIKL saat ini mengalami koreksi. Dan apabila range koreksinya cukup besar, itu sangat wajar mengingat range penguatannya juga cukup besar. Kalau kita perhatikan di sini masih di level 500, sedangkan puncaknya itu berada pada level 2500. Jadi wajar apabila saham NIKL ini saat ini mengalami koreksi. Demikian, Pak.
Baik, masih melanjut pertanyaan dari Bapak Ferdi yang menanyakan untuk saham BJTM. Untuk saham BJTM tampaknya di sini sedang akan menguji level resistennya, yaitu di kisaran 645 resisten dari saham BJTM. Kita lihat terlebih dahulu, apabila hari ini resisten ini berhasil ditembus oleh saham BJTM, maka kami menyarankan untuk masuk atau beli ke saham BJTM dengan level target price selanjutnya, yaitu di kisaran 700 sampai dengan level 710. Tetapi apabila belum berhasil menembus level resisten tersebut, maka kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham BJTM karena potensi untuk pelemahan itu lebih besar daripada potensi penguatannya. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suharta Tirta yang menanyakan untuk saham ICBP, Sril, SSIA, dan Aneka Gas Industri. Untuk ICBP terlebih dahulu, untuk ICBP di sini tampaknya memang masih dalam fase atau masih dalam tren bearish-nya, di mana kami telah menggambar channel bearish dari saham ICBP, dan memang tampaknya support line yang telah kami gambar di sini cukup kuat, di mana apabila garis ini sudah berhasil disentuh, maka potensi rebound-nya itu cukup tinggi, terjadi 1, 2, 3, 4 kali rebound yang terjadi. Dan tampaknya saat ini saham ICBP akan menguji level resistennya. Yang pertama yaitu di kisaran level 8.900 sampai dengan level 9.000. Saran kami apabila ingin masuk ke saham ICBP untuk tidak masuk di harga sekarang, mengingat tampaknya level resisten ini baru akan sedang diuji. Oleh karena itu kita lihat terlebih dahulu apabila saham ICBP berhasil menembus garis merah yang di atas ini, maka kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham ICBP. Tetapi apabila belum berhasil menembus, maka kami menyarankan untuk tidak masuk, mengingat potensi koreksinya itu cukup besar. Selanjutnya untuk saham Sril. Untuk saham Sril memang di sini kalau kita perhatikan tren dari saham Sril ini cenderung sideways, tetapi secara long term ini bisa kita katakan dalam fase bearish-nya. Di mana di sini kami telah menggambarkan channel bearish, dan tampaknya belum ada tanda-tanda rebound atau belum ada tanda-tanda bullish kembali dari saham Sril. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Sril. Selanjutnya untuk saham SSIA. Untuk saham SSIA, di sini tampaknya kalau kita perhatikan tren dari saham SSIA untuk jangka pendek ini sudah terkonfirmasi bearish trend dan tampaknya sedang akan mencari level support baru, di mana level support 540 kemarin sudah berhasil ditembus ke bawah oleh saham SSIA. Oleh karena itu ada potensi saham SSIA ini akan menuju ke level 360. Di mana level ini merupakan support selanjutnya dari saham SSIA. Saran kami untuk tidak masuk di harga sekarang, mengingat tampaknya potensi koreksi itu masih sangat besar dari saham SSIA dan belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah dari saham SSIA. Sedangkan untuk saham AGII, untuk saham AGII tampaknya saat ini masih dalam fase bearish-nya,
di mana membentuk lower high dan lower low. Oleh karena itu bisa kita katakan saat ini saham AGI berada dalam fase bearish-nya. Saran kami untuk tidak masuk juga ke saham AGI, tunggu hingga saham AGI ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham AGI. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roy Barus yang menanyakan untuk saham TINS, BJTM, JAPFA, dan SCMP. Untuk BJTM dan JAPFA sudah saya bahas tadi, Pak. Selanjutnya untuk TINS dan SCMP. Untuk TINS, di sini tampaknya tren dari saham TINS ini sudah berbalik arah yang semula bullish. Tampaknya saat ini saham TINS berada dalam fase bearish-nya dan sedang akan menguji level supportnya, yaitu di kisaran level EMA 100-nya, yaitu di harga 1000 sampai dengan 1010 untuk support dari saham TINS. Oleh karena itu saat ini kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham TINS. Tunggu hingga saham TINS ini terkoreksi hingga ke level supportnya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham TINS. Selanjutnya untuk SCMP. Untuk SCMP di sini tampaknya tren dari saham SCMP sejak awal September tahun 2016 kemarin ini berada dalam fase sideways-nya. Bergerak di kisaran harga 480 sampai dengan harga 510. Dan saat ini saham SCMP sedang berada pada level resistannya, yaitu di kisaran level 510. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham SCMP. Tunggu hingga saham SCMP ini terkoreksi hingga ke level 480. Which is itu merupakan support dari saham SCMP, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham SCMP. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan apa informasi sampai SMBR bisa turun begitu pada sesi akhir kemarin. Baik Pak, dari perseroan tampaknya belum ada konfirmasi apa-apa. Kemarin kalau kita perhatikan memang SMBR 15 menit terakhir sebelum bursa kita tutup, ini saham SMBR dihajar kiri sehingga menyebabkan terjadi auto reject bawah. Dan kalau tidak salah yang melakukan penjualan secara masif itu adalah OD dan kurang lebih OD sekitar 70% dari total transaksi semen batu raja itu dilakukan oleh OD. Jadi wajar apabila tampaknya saham SMBR ini mengalami koreksi hingga auto reject. Jadi penyebabnya itu demikian, Pak. Baik Bapak dan Ibu, mengingat sesi trading sudah dimulai 20 menit yang lalu, tampaknya saya akan mengakhiri Philip Morning Market Call edisi hari ini. Kami meminta maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Dan kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.